Nah, reaksi oksimerkurasi ini sangat mengikuti aturan Markovnikov bahwa nukleofil, dalam hal ini OH, akan masuk terikat pada karbon yang paling tersusun. Hai Chamser, ini adalah video keempat tentang alkohol. Video ini agak menyenangkan karena Chamser akan membahas bagaimana cara membuat alkohol. Nah, sebenarnya sintesis alkohol ini Chamser bagi lagi menjadi 3 video. Video yang kamu tonton sekarang ini adalah sintesis alkohol yang bahan dasarnya adalah dari alkena. Di video ini kamu akan mendapatkan 5 reaksi dan sebaiknya kamu tonton sampai akhir karena di sini banyak sekali konsep-konsep reaksi kimia organik. Kalau kamu baru di sini, jangan lupa tonton dulu video 1, 2, dan 3 agar kamu lebih gampang memahami materi di video ini. Sebelum ke sana, subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan cara ketik, "Saya hadir Kak." Dengan begini, teman-teman sudah membantu mengembangkan Chamster Lab. Sudah? Ayo kita belajar. Molekul alkohol memiliki tempat istimewa dalam dunia kimia organik. Senyawa jenis ini sering banget digunakan dalam reaksi kimia karena mereka bisa dibuat dari semua jenis molekul, asalkan ada gugus fungsi seperti alkil halida, ester, asam karboksilat, alkena, keton, aldehid, ataupun eter. Mari kita lihat reaksi yang pertama, hidrasi alkena. Ini adalah reaksi yang sederhana. Alkena ditambah air dan suatu asam H+, maka akan menjadi suatu alkohol. Nah, asam itu bisa datang dari H2SO4 dan asam-asam lainnya. Contoh senyawa ini diberikan air dan H2SO4, maka gugus alkena akan terputus dan mengikat satu gugus hidroksil. Pertanyaannya adalah bagaimana sih mekanisme reaksinya? Oke, Chamser jelaskan pelan-pelan ya. Ini anggap saja kita punya suatu alkena dan H3O+. H3O+ ini datangnya dari mana? Datangnya dari H2O yang dikasih suatu asam. Contoh asam sulfat. Nah, apa yang terjadi? Ikatan rangkap itu memiliki banyak elektron, sehingga bermuatan parsial negatif. Ingat dalam satu garis ikatan ini ada 2 elektron. Nah, di sini satu elektron ini dipakai untuk mengisi orbital di hidrogen. Ingat, hidrogen hanya punya satu elektron di orbitalnya, dan untuk mencapai kestabilan maka hidrogen butuh satu elektron dari luar. Supaya apa? Supaya lengkap menjadi 2 elektron dalam satu orbital ini. Nah, dalam dunia kimia organik, kita bisa bilang alkena ini menyerang atom hidrogen. Dengan kejadian ini, otomatis ikatan rangkap itu akan terputus karena dipakai untuk berikatan dengan hidrogen. Nah, hidrogen sudah masuk ke molekul ini, cuma tidak digambarkan di sini. Nah, ikatan rangkap yang putus ini mengakibatkan karbon di sini kekurangan satu elektron, makanya di sini karbon memiliki muatan positif. Nah, karbon yang bermuatan positif ini dimanfaatkan oleh H2O yang punya lone pair. Dengan kata lain, H2O ini menyerang karbon. Tapi akibatnya H2O sekarang menjadi bermuatan positif. Nah, molekul apapun itu tidak nyaman dalam keadaan bermuatan, selalu ingin menjadi netral. Supaya jadi netral, maka hidrogen harus keluar, tapi pergi tanpa membawa elektron. Elektronnya harus ditinggalkan agar oksigen ini menjadi bermuatan netral. Nah, ini bisa terjadi saat H2O yang lain menyerang hidrogen ini. Dan hasil akhirnya adalah kembali menjadi H3O+ dan suatu produk utama alkohol. Tapi sayangnya reaksi ini akan memberikan campuran alkohol secara stereokimia. Ada yang gugus hidroksilnya berada di belakang dan ada juga yang berada di depan. Selanjutnya ada reaksi hidroborasi dan oksimerkurasi pada alkena. Ingat, di sini ada ikatan rangkap ya. Kedua reaksi ini sama saja, sama-sama menghasilkan alkohol. Hanya saja berbeda pada posisi hidroksilnya. Yang satunya hidroksil berada pada karbon yang di bawah,
sedangkan yang satunya berada pada karbon yang di atas. Yang di atas ini adalah reaksi hidroborasi. Hidroborasi ini membutuhkan regen BH3, pelarut tetrahidrofuran, asam peroksida, dan basa OH yang datangnya bisa dari NaOH. Sedangkan oksimerkurasi ini membutuhkan regen merkuri asetat, air, dan natrium borohidrida. Nah, reaksi oksimerkurasi ini sangat mengikuti aturan Markovnikov bahwa nukleofil, dalam hal ini OH, akan masuk terikat pada karbon yang paling tersubstitusi, atau simpelnya yang paling banyak mengikat karbon, karena karbokation yang terbentuk paling stabil. Sehingga nukleofil OH ini akan masuk pada karbon yang di atas ini, di mana ada tambahan cabang CH3. Nah, untuk reaksi hidroborasi, kita sebut dengan anti-Markovnikov. Artinya kebalikan dari aturan Markovnikov. Nukleofil OH akan masuk pada karbon yang kurang tersubstitusi. Oke, di slide ini Cemser bahas khusus mekanisme reaksi dari hidroborasi. Reaksi ini agak panjang ya teman-teman, ada sekitar 6 tahap reaksi. Cemser bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, adisi alkena. Jadi di sini ada suatu alkena, ada double bond di sini yang direaksikan dengan BH3. Yang terjadi adalah elektron di double bond ini menyerang boron. Dan saat yang sama, hidrogen partial negatif ini menyerang karbon. Hasilnya seperti ini, hidrogen masuk, boron juga masuk ke dalam molekul. Dan sudah pasti ikatan pi terputus, sehingga dikatakan ini adalah reaksi adisi alkena. Yang kedua adalah deprotonasi peroksida. Ini bukan reaksi utama, tapi ini seperti mempersiapkan regen. Masih ingat kan di slide sebelumnya, ada regen asam peroksida dan NaOH. Nah, yang terjadi seperti ini, basa OH mengambil hidrogen dari asam peroksida, sehingga jadilah air dan ion peroksida. Yang ketiga adalah serangan peroksida ke boron. Nah, ion peroksida tadi sekarang bertemu dengan molekul utama. Sudah pasti oksigen yang bermuatan negatif ini menyerang boron, sehingga menjadi satu kesatuan molekul yang panjang. Selanjutnya yang keempat, ternyata terjadi tukar-menukar ikatan antara karbon, boron, dan oksigen. Ikatan sigma karbon-boron ini pindah ke oksigen, dan di saat yang bersamaan, elektron ikatan O dan O ini pindah ke OH. Sehingga OH terputus dari molekulnya. Hasilnya seperti ini, tersisa O dan BH2 di sini. Perhatikan baik-baik, O dan BH2 sekarang sudah bertukar posisi. Next, reaksi yang kelima, serangan basa OH ke atom boron. Jadi OH yang tadi di reaksi keempat itu sekarang menyerang BH2. Maka otomatis ikatan BO ini harus terputus dan menghasilkan suatu alkoksida. Nah, tahap reaksi yang terakhir adalah protonasi oksigen. Sesuai namanya, oksigen akan dimasukkan suatu proton. Proton yang dimaksud di sini adalah hidrogen dari molekul air. Finally, jadilah suatu alkohol. Nah, ini ada PR buat kamu. Coba gambarkan produk dari reaksi ini. Fotoin jawaban kamu, kirim ke grup WhatsApp kita. Masih dengan bahan awal yang sama, alkena. Kita pakai 1 metil sikloheksena. Di sini Cemser akan bahas 2 reaksi. Yang di atas ini adalah reaksi hidroksilasi alkena dengan osmium tetraoksida. Jadi nanti ada 2 oksigen yang terikat ke ikatan rangkap, jadilah ester osmat ini, kemudian kita reduksi dengan sodium bisulfit, jadilah suatu diol, senyawa alkohol dengan 2 gugus hidroksil. Nah, kalau yang di bawah adalah reaksi hidrolisis epoksida. Jadi alkena ini dirubah dulu menjadi suatu epoksida dengan regen asam peroksida ini. Kemudian ditambahkan suatu asam, bisa dari H2SO4. Nanti hasil akhirnya sama seperti di atas, sebuah diol. Hanya saja bedanya di sini stereokimianya dalam posisi trans. Artinya, hidroksil yang pertama di atas ini memiliki posisi yang berseberangan dengan hidroksil kedua. Untuk mekanisme reaksinya, Cemser akan bahas di video yang terpisah.
Nah, sekarang coba kamu kerjakan reaksi ini. Coba gambarkan produknya di atas kertas. Fotoin jawaban kamu, kirim ke grup WA kita. Baik, itulah materi kita kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kelasmu. Akhir kata, salam dari Jamster Lab.